Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serly Mardalia dengan NIM 2111290085 dari kelas 2C, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang 1. Desimilasi, 2. Modifikasi, 3. Vokal, 4. Netralisasi, 5. Zeroisasi, 6. Metatesis, 7. Diptongisasi, 8. Monoptongisasi, dan 9. Anaptikisis. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran. Yang pertama yaitu A. Disimilasi. Disimilasi ini adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contohnya, kata cita dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta. Dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita-cita juga masih ada. Kata janma dalam bahasa Sanskerta menjadi jelma dalam bahasa Indonesia. B. Modifikasi. Modifikasi ini adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik, tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Contohnya, menggayakan, mempercantik, memperindah suatu barang yang membuat barang tersebut lebih menarik dan menaikkan nilai dari barang tersebut. C. Vokal. Vokal atau huruf hidup atau dalam fonetik adalah suara di dalam bahasa lisan yang dicirikaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Sedangkan untuk huruf vokalnya adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U untuk pelafalan kata yang benar. D. Netralisasi. Netralisasi merupakan reaksi penetralan yang merupakan reaksi yang terjadi antara asam dan basa. Reaksi asam basa dalam medium air biasanya menghasilkan garam dan air yang merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari suatu kation selain H+ dan suatu anion, dan selain itu OH atau O kuadrat adalah asam di plus basa, garam plus air. Berikut contoh hasil dari reaksi netralisasi asam basa sebagai berikut. Jika larutan asam dan basa direaksikan, maka menghasilkan reaksi netralisasi. Hasil dari reaksi netralisasi ini adalah garam. Reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam dengan berbagai jenis. Garam dapur merupakan salah satu contoh dari larutan garam. E. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis yang sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Sedangkan contohnya yaitu menghilangkan satu huruf seperti enggak, diptongisasi seperti kata mau, penambahan grafik K di akhir kalimat. Terdapat perubahan grafik seperti perubahan huruf vokal. A menjadi O, perubahan leksikal. F. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya untuk contohnya yaitu selain jalur ada kata jalur, selain kolar ada kolar, selain berantas ada banteras. G. Diptongisasi. Diptongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoptong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diptong. Sedangkan contohnya sebagai krikil menjadi klikir, jalur mandiri lajur, berantas menjadi bantras. Diptongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoptong menjadi dua bunyi
vokal atau vokal rangkap diptong. H. Monoptongisasi. Monoptongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diptong menjadi vokal tunggal atau monoptong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diptong. Sedangkan contohnya yaitu kata ramai. Ramai diucapkan rame, petai, petai diucapkan pate. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Anaptikisis. Anaptiksis atau suara bakti adalah penyisipan sebuah vokal di antara dua konsonan. Misalkan dalam bahasa Latin terjadi penyisipan vokal u di kata priculum yang sebenarnya ditulis dan dilafazkan sebagai priculum. Sedangkan contohnya yaitu putra menjadi putera, batra menjadi batera, serigala menjadi serigala. Universitas Sumatera Utara 33 akibat penambahan e tersebut berdampak pada penambahan jumlah silabel konsonan pertama dari kluster yang disisipi bunyi e menjadi silabel baru dengan puncak silabel pada e. Jadi tra menjadi tera, tri menjadi tri, sri menjadi tri, dan slo menjadi salo. Baik, itu saja video pembelajaran saya di kali ini. Jika banyak kesalahan dalam pengucapan katanya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.